Orang Kristen identik dengan dosa telah ditebus oleh Tuhannya. Nah, pertanyaannya begini Bang Nuga. Apakah orang Kristen itu bebas berbuat dosa setelah dosa ditanggung oleh Yesus? Ini pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang di luar kekristenan. Silakan Bang Nuga ditanggapi. Mungkin kalau mereka bilang enak banget dong lo udah ditanggung oleh Yesus bebas. Iya. Kalau buat dosa kan udah ditebus oleh Yesus. Kayak gitu kan. Jadi ya dia menganggap kita kalau dosa kita udah ditebusi oleh Yesus ya bebas lah kita berbuat dosa. Mencuri, membunuh kan dosanya udah ditanggung oleh Yesus. Nah, seperti itu. Bagaimana tuh? Padahal kan bukan seperti itu. Bukan seperti itu maksud Tuhan Yesus, bukan. Jadi gini, misalnya saya berbuat dosa, ya kan? Saya berbuat dosa, lalu saya minta ampun sama Tuhan. Iya. Tuhan tidak akan mau mengampuni saya kalau tidak ada penebusan. Tuhan tidak akan mau mengampuni saya kalau tidak ada penebusan. Oke. Atau saya balikin lagi. Misalnya orang Muslim nih berbuat dosa, lalu orang Muslim minta ampun sama Tuhan. Iya. Tuhan, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Tuhan tidak akan mau mengampuni. Tapi kan Allah itu maha pengampun. Iya, Allah itu maha pengampun dan konsep pengampunannya itu sudah diberikan dengan cara menebus dosa. Jadi tidak ada yang namanya pengampunan tanpa penebusan. Seperti perjanjian lama zaman Musa korban gitu ya. Nah, di zaman Musa orang kalau misalnya mau diampuni dosanya mereka harus bawa domba. Bawa domba, sapi, Khususnya domba ya. Darah anak domba inilah yang menjadi korban supaya dosa itu diampuni. korban penebus salah gitu ya. Iya. Nah, kalau seandainya orang Israel tidak mau membawa korban penebusan ini, apakah akan ada pengampunan? Tidak ada pengampunan. Iya. Sama dengan orang Muslim. Orang Muslim kan berbuat dosa minta ampun langsung sama Tuhan. Ya nggak bisa ya, enak aja loh. Iya. Tapi kan kita bertobat, nggak bisa lo diampunin. Hukum Taurat itu mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu ajaran siapa? Ajaran Musa. Jadi kalau orang Islam mau mengakui Musa adalah nabinya, ya ikutin perintahnya. Jangan cuma Musa adalah nabi kami. Ya, kamu jangan jual-jual Musa. Kamu lakukan enggak perintah Musa? Perintah Musa itu adalah kalau orang berbuat dosa, darah anak domba harus dipotong dan itu akan menjadi korban penebusan buat Tuhan. Lalu mereka biasanya menuduhnya seperti ini. Itu kan ajaran pagan. Ajaran pagan juga pakai potong-potong darah. Bukan, ajaran pagan itu adalah pagan itu kan berasal dari Lucifer, dari iblis, dari setan. Setan ini tahu cara kerjanya Tuhan, makanya ditiru sama dia. Iya. Jadi kalau ada pagan juga mau mengkorbankan darah, itu bukan kita yang ikutin dia yang ikutin kita, gaya-gayanya diikutin. Iblis ini kan tidak punya ide, tidak punya cara. Mengkabulkan. Iblis itu semua itu mengkopi dari punya Tuhan karena dia nggak punya ide, karena ide Tuhan itu udah paling mahal di seluruh alam semesta ini. Tuhan mengirim Mesias, dia juga mengirim yang sama, dia kirim Antikristus. Antikristus itu apa? Iblis menjadi manusia, itulah Antikristus. Iblis yang rohnya adalah roh iblis. Kalau kita kan Mesias itu adalah Allah yang mengurapi manusia.
itulah Tuhan Yesus. Nah iblis juga pakai cara yang sama, karena iblis nggak punya ide yang lebih bagus dari idenya Tuhan, makanya dia selalu niru. Makanya kalau misalnya Bapa, Firman dan Roh, iblis juga bikin di Trimurti 3 gitu kan? Oh, gitu. Iya, jadi itu semua kopian semuanya. Iya, Iya, jadi jangan pikir karena pagan mengorbankan darah, wah ini ajaran pagan nih. Bukan, pagannya yang niru kita. Iya. Seperti itu. Nah terus satu hal lagi begini. Kenapa harus ada penebusan? Contoh misalnya, saya punya mobil Ferrari, Bang. Iya. Mobil Ferrari. Ya. Punya bener nih. Akan punya. Amin. Ya. Saya punya mobil Ferrari warna merah. Lalu Bang Noto pinjem mobil saya. Ya kan? Iya. Tiba-tiba Bang Noto nggak tahu lah mabuk, tiba-tiba tabrakin ke trotoar, hancur lah mobil saya. Mobil saya harganya 10 miliar. Bang Noto pinjem mobil saya dan tabrakin, hancur lah mobil saya kan. Bang Noto kan minta maaf sama saya, Pak udah maafin saya dong, saya sudah hancurin mobilnya Bang Luga harga 10 miliar. Lalu kan saya maafkan. Oke deh Bang, saya maafkan deh. Lalu pertanyaannya, mobil saya yang 10 miliar yang hancur itu balik gak? Ya nggak balik. Yang nanggung siapa? Yang nanggung harusnya saya. Tapi kalau Bang Noto minta maaf, maafin Bang, saya nggak punya duit. Iya. Mohon saya dimaafkan. Dan saya maafkan. Yang nanggung siapa? Sampean yang punya gitu. Yang berbuat kesalahan siapa? Saya. Yang nanggung? Sampean gitu kan. Demikian juga Tuhan. Iya. Jadi gini, yang berbuat dosa kita, Tuhan yang nanggung. Kenapa? Kenapa saya harus menanggung Ferrari itu? Karena saya harus membetulkan atau membeli yang baru. Kan kalau saya mengampuni Bang Noto, mobil Ferrari sudah hancur kan, otomatis kan untuk bisa balik jadi Ferrari lagi kan otomatis saya kan keluar duit lagi 10 miliar beli yang baru. Kan saya yang rugi. Yang berbuat dosa Bang Noto yang nanggung saya. Itulah kalau minta ampun. Nah kalau umat Islam katanya kita harus nanggung dosa masing-masing. Kalau kamu mau nanggung dosamu sendiri, kamu gak usah minta ampun. Kau berbuat dosa nih, hukuman dosa adalah neraka. Kau tanggung di neraka. Jangan kau minta ampun sama Tuhan. Minta ampun itu sama juga dengan minta ditanggung. Iya. Saya punya mobil, Bang Noto hancurkan, Bang Noto minta maaf. Kan sama juga dengan Bang Noto minta ditanggung kesalahannya. Iya. Karena saya kan yang bayar lagi tuh mobil, kecuali Bang Noto. Kalau Bang Noto misalnya rusakin mobil itu, nggak perlu Bang Noto minta maaf, dia kan bayar. Oh berapa 10 nih, saya kasih 10 miliar. Iya paham. Nah demikian juga manusia itu berbuat dosa. Iya. Biaya kerusakan dosa ini berapa duit? Iya. Lu mau sanggup bayar? Misalnya upah dosa adalah maut, kematian. Iya. Nah, terus manusia kan minta ampun. Allah, saya minta ampun. Minta ampun untuk apa? Supaya saya diampunin, supaya saya tetap hidup. Oke, gua ampunin, tapi biaya perbaikan lo menjadi berdosa supaya menjadi lagi semula itu biayanya berapa? Itu biayanya bukan triliun, bukan triliun dolar, bukan. Tidak ternilai. Tidak ternilai. Dosa itu kan, hukuman dosa adalah maut, itu upahnya di neraka selama-lamanya. Sekarang saya tanya Bang Noto, mau nggak Bang Noto saya kasih 1000 triliun tapi Bang Noto di neraka selama-lamanya, mau nggak? Ya nggak mau lah. Hah? 1000 triliun loh? Nggak mau lah. 1000 triliun lebih banyak loh, mau nggak? Buat apa? Buat apa kalau kita 1000 masih triliun? Hah? Nggak ada gunanya gitu kan? Nggak ada gunanya kan? Iya nggak ada gunanya. Nah demikian juga pada waktu manusia berbuat dosa, Tuhan mau nebusnya pakai apa? Mau pakai triliun? Iya. Kalau pakai triliun, emang nyawamu seharga duit triliun? Mau nebusnya pakai bintang? Emang bintang lebih mahal daripada nyawa? Manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, artinya terlalu mahal. Jadi pada saat manusia berbuat dosa, ya, biaya untuk anggaran untuk memulihkan kembali lagi
ke posisi semula kan, ingat waktu manusia berbuat dosa, dia kan diusir dari Taman Eden. Iya. Sekarang saya tanya, pada waktu kita kan keturunan Adam, diusir dari Taman Eden. Pertanyaannya, ini Taman Eden atau Cibitung? Iya. Kita kan masih tinggal di dunia. Di dunia ini. Iya. Coba tanya Ustadz, Ustadz sebenarnya tinggal di mana sih? Kan udah diampuni sama Allah. Kalau Ustadz sudah diampuni sama Allah, Ustadz sebenarnya nggak perlu tinggal di bumi, tinggalnya di Taman Eden. Iya. Kita ini kan usiran dari Taman Eden, sehingga kita ada yang mati, ada yang meninggal karena diusir dari Taman Eden. Mau balik lagi ke Taman Eden, caranya gimana? Bayarnya pakai apa? Berapa anggarannya? Iya. Coba dicek anggarannya berapa untuk bisa mengembalikan manusia yang udah diusir dari Taman Eden ini untuk balik lagi ke Taman Eden. Berapa anggarannya? Dicek sama Tuhan. Bayarnya pakai bintang nggak sanggup, bayarnya pakai triliun dolar juga nggak sanggup. Karena ini dosa adalah urusannya adalah nyawa, maka bayarnya juga pakai nyawa. Makanya Tuhan sendirilah. Yesus berkata, inilah darah perjanjian. Jadi nyawa itu harus dibayar dengan nyawa. Oke. Makanya Tuhan Yesus untuk menebus, membayar dosa manusia itu dia harus bayar dengan nyawanya. Kenapa harus dengan nyawanya? Kenapa bukan dengan nyawa binatang atau nyawa monyet? Kita ini kan manusia, kita bukan monyet. Makanya yang menebus kita harus Tuhan, bukan monyet. Iya. Lo mau ditebus sama monyet? Darah monyet nebus lo? Kan lo gak mau kan? Iya. Kalau gue ditebus oleh. Tapi kan pertanyaan mereka begini, apa yang Tuhan susah-susah? Kalau Tuhan bisa bayar lo pakai misalnya 250 miliar, Tuhan akan bayar. Tapi masalahnya harga lo tuh bukan 250 miliar. Nyawa manusia itu terlalu mahal. Makanya dia harus membayarnya juga dengan nyawanya sendiri. Iya. Jadi mari kita berpikir normal gitu loh. Jangan. Tapi kan Tuhan gak perlu turun dari langit. Maunya Tuhan juga begitu. Gue juga sebenarnya gak mau turun. Tapi karena memang harus turun, ya gue harus turun. Iya. Kalau Tuhan gak turun, gak akan ada penebusan. Karena itu adalah jalan satu-satunya. Gak ada lagi jalan lain. Misalnya gini, bisa gak kalau kita ini diganti sama bintang deh, supaya dosa-dosa kita ditebus pakai matahari, bisa gak? Kalau bisa, udah gak perlu Tuhan mati. Puji Tuhan ya kan. Kalau pun toh bisa nggak ada gunanya juga kan? Orang udah mati kan, orangnya kan, udah maut upahnya kan, nggak bisa kembali lagi kan? Tidak bisa bintang ngebayar nyawa kamu tuh nggak bisa karena bintang tuh benda mati. Benda mati bukan benda hidup. Monyet juga nggak bisa nebus kamu karena kamu lebih mahal dari monyet. Siapa yang bisa menebus kamu dari kematian kekal sampai hidup? Satu-satunya adalah Tuhan sendiri. Darah Tuhan. Kenapa darah Tuhan? Karena darah Tuhan itulah yang memberikan hidup yang kekal. Iya. Jadi setelah kita berbuat dosa, setelah dosa kita ditebus, kan pertanyaannya begini bang. Setelah dosanya orang Kristen ditanggung oleh Yesus, apakah orang Kristen bebas berbuat dosa gitu kan? Semau dewe dong gitu kan? Semua orang Kristen kan enak tuh dosanya udah ditebus. Berbuat dosa aja kan nanti ditebus lagi sama Tuhan gitu. Tuhan itu kan adil. Iya. Ya artinya gini. Kita mencuri, kita minta ampun sama Tuhan. Iya. Tuhan, saya mencuri, kenapa? Karena memang posisinya kejepit, saya lapar gini dan sama Tuhan. Ya. Tapi kalau kita sengaja, gue nyolong lagi nih. Ingat Tuhan tuh adil. Lo bercandain Tuhan, Tuhan juga bercandain lo. Lo serius sama Tuhan, Tuhan serius sama lo. Jadi kalau lo udah berbuat dosa terus lo suka-suka lo, Tuhan juga sama. Tuhan kan adil, suka-sukanya Tuhan juga ngancurin lo gitu. Jadi sama. Jadi kalau dosamu sudah ditebus, kamu minta ampun. Tuhan ampuni saya ya. Tuhan berpikir, ya gua ampuni lo, gua udah mati lo. Iya. Tapi kalau lo bercandain Tuhan, gua udah ditebus dosa gua tiap hari ke diskotik, tiap hari main perempuan. Itu gue udah mati buat lo, tapi kok nggak ngargain? Lo malah enaknya berbuat dosa. Iya. Apa yang lo tabur itu yang lo tuai.
Iya. Lu tuai, lu main-main sama gua juga lebih main-main sama lu karena Tuhan tuh adil. Lu main-main sama Tuhan. Jadi kalau dosa kita diampuni bukan berarti kita seenaknya berbuat dosa. Nah, ini Kita berjuang untuk tidak melakukan dosa. kita berjuang. Tapi kalau misalnya kita sudah berjuang, kita berjuang untuk tidak melakukan dosa, tapi kita tidak ditebus, tetap masuk neraka. Iya. Karena kamu nggak bisa menyelamatkan diri kamu. Kamu udah posisi kamu udah kotor. Iya. Jadi harus ada tangan yang mengangkat dengan penebusan, yaitu adalah Tuhan sendiri. Makanya Tuhan harus mati di kayu salib menebus dosa kita supaya kita hidup yang kekal. Jadi pada intinya umat Kristen tidak berpandangan bahwa setelah dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita bisa seenaknya saja berbuat dosa. Kan Tidak Yesus seperti itu. berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia juga melakukan perkataan-perkataanku. Ya. Tinggallah di dalam firmanku. Yesus Tinggallah tidak di mengatakan dalam kau udah kutebus, habis kau udah kutebus suka-suka kau lah mau kau jubir balik. Itu enggak ada ya. Enggak begitu juga, enggak ada Yesus ayat berkata, ya. taatilah firman Tuhan, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Yesus aja dia bilang begitu. Jadi kita jangan baca Alkitab sepotong-sepotong. Jadi gitu. setelah umat Kristen ditebus dosanya, Iya. tinggallah di dalam firmanku gitu. Iya, bukannya jadi kita suka-suka. Iya, jadi kita tetap berusaha hidup kudus begitu ya Bang Luga ya. Iya, Gitu tetap ya. harus berusaha hidup kudus, tapi menangnya kita adalah kita sudah ditebus oleh darahnya, Iya. sehingga pada saat kita ditebus dengan darah Yesus, Roh Kudus turun. Tapi Iya. kalau misalnya orang Muslim dosanya nggak ditebus, Roh Kudus nggak turun. Makanya orang Islam nggak ada Roh Kudusnya. Roh Kudus itulah yang membuat kita bisa ke surga. Nah, orang Muslim nggak ada Roh Kudus, bisa ke surga nggak bisa. Kenapa? Karena nggak punya Roh Kudus. Karena Iya. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan sendiri. Roh Tuhan sendiri. Seperti Iya, itu. yang telah dibayar oleh penebusan itu. Yang telah dibayar oleh penebusan. Ya. Penebusan dosa. Penebusan dosa oleh darah Tuhan sendiri seperti Iya. itu pemirsa. Menarik sekali pemirsa. Sebenarnya gini, penebusan ini adalah sebenarnya karya yang terbesar. Ya. Iya. Penebusan ini adalah lebih mahal daripada mengusir setan. Penebusan ini adalah lebih mahal dari membelah laut, Iya. membuat mujizat, ya. Karena bagi Tuhan membelah laut itu perkara yang kecil. Bagi Tuhan mengusir setan itu memang setan memang dibawa kekuasaannya, dia tinggal diinjak pergi setannya, iya kan? Tapi yang paling berat bagi Tuhan adalah apa? Dia harus membayar cinta itu dengan darah. Itulah yang paling berat. Kalau ngusir setan kan tinggal diusir, Tuhan Maha Kuasa, iya kan? Iya. Tapi untuk menahan diri, untuk mencintai Tuhan itu harus berjuang. Sama seperti seorang perempuan seorang laki-laki mendapatkan perempuan. Untuk mendapatkan cintanya seorang perempuan kan luar biasa. Iya. Iya kan? Harus berjuang. Harus berjuang. Demikian juga Tuhan untuk mendapatkan cinta manusia itu dia harus mati. Ya. Walaupun dia Maha Kuasa, karena untuk berurusan dengan cinta kasih itu gak ada hubungannya dengan kekuasaan. Dia harus mencintai, dia harus berkorban. Jadi jangan hanya Anda menganggap Allah Maha Kuasa. Iya, Tuhan tidak memakai kekuasaannya untuk mencintai orang. Sama seperti kita cinta sama perempuan. Mau gak kita dicintai cuma karena kita kaya? Kan gak mau kan? Kita mau dicintai cuma karena ketulusan. Demikian juga Tuhan. Walaupun dia yang punya langit ini, tapi dia mengharapkan cinta manusia untuk mengasihi dia. Iya. Makanya dia pun untuk mendapatkan itu dia harus juga mati, rela berkorban. Jadi nggak perlu Anda mengatakan begini, nggak perlu manusia ditebus, cukup kun fayakun, cuma ngomong kan Tuhan Maha Kuasa. Tidak seperti itu. Tuhan Maha Kuasa tapi Tuhan Maha Adil. Nggak cukup dengan kun fayakun, perlu bukti gitu kan. Iya, Perlu bukti. nggak cuma ngomong wah karena Tuhan Maha Kuasa, nggak perlu dia rela-rela mati. Justru yang rela mati itu lebih mahal daripada yang Maha Kuasa itu. Kan cinta itu kan lebih mahal dari kekuasaan. Iya. Kita mau dapetin pacar nih, ya. Kita nunjukin BMW, kita nunjukin Ferrari, tapi kita nggak pernah nunjukin kasih sayang. Cewek itu bilang apa? Ah, ngapain? Walaupun mau kaya, tapi kalau lo nggak cinta ngapain? Demikian juga Tuhan. Tuhan punya kekuasaan, punya kemuliaan. Tapi kalau nggak punya cinta, Iya. Tanpa
hampa kan. Nah cinta itulah dengan, kalau kata teman saya Rali, Tuhan paling romantis di dunia itu Tuhan Yesus. Sampai begini dia mati di kayu salib hanya untuk menunjukkan cintanya kepada manusia. Rali bilang sama saya, dia adalah Tuhan yang paling romantis. Benar, dia Tuhan yang paling actingnya itu kalah aktor Hollywood. Ya kan, indah banget kan gitu loh. Koreografi ilahi. Betapa indahnya Tuhan Yesus gitu. Jadi jangan pernah anda hina itu salib. Iya. Aduh, itulah cinta yang paling indah. Cinta yang paling indah. Yesus mengatakan tidak ada kasih yang terbesar daripada seorang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Iya. Kasih dan kuasa Anda harus bedakan, jangan kamu samakan. Kan Tuhan Maha Kuasa, nggak perlu dia turun ke bumi. Justru kalau dia nggak turun ke bumi, dia nggak cinta. Iya, dia nggak cinta. Kita ini kan nggak butuh kekuasaan. Bukan cuma om dong ngomong doang, aku cinta kamu. Di dunia ini kekuasaan memang kita butuhkan, tetapi ada yang lebih tinggi dari kekuasaan, yaitu cinta. Kalau Yesus mati di kayu salib itu ngomongin cinta. Yesus mati di kayu salib itu ngomongin kasih. Kau nggak perlu bilang, kan Tuhan Maha Kuasa, nggak perlu dia harus mati. Nggak begitu cara mainnya. Tetap perlu bukti. Buktinya apa ya? Buktinya di kayu salib gitu. Iya kan? Cintanya seperti apa? Sekalipun Tuhan Maha Kuasa, iya Tuhan Maha Kuasa, iya langit dan bumi ya. Terus Iya. apa? Buktinya apa gitu? Lo pernah nggak datang nemuin gua? Enggak. Ya lo pergi aja ke sono. Kan bisa aja kita ngomong gitu. Gua nggak butuh langit, gua nggak butuh bumi, tapi gua butuh lo datang nemenin gua. Kan bisa aja. Saya sebagai ciptaan ngomong gitu. Iya. Gua nih Maha Kuasa lu gak, kata Tuhan. Gua nggak butuh kemahakuasaan lo. Gua butuh cinta lo. Sama seperti seorang perempuan ngomong sama suaminya, gua nggak butuh mobil pak, gua nggak butuh rumah pak, yang gua butuh adalah pelatihanmu. Manusia kan gambarnya Tuhan gitu. Iya. Menarik sekali. Menarik sekali. Jadi pada intinya dosa ditanggung oleh Tuhan. Dan kita sebenarnya tidak semaunya berbuat dosa gitu kan ya. Iya. Ya. Jadi Artinya kita juga Respon cinta yang jelas. cinta kasih Tuhan itu. Jangan Jadi- kita udah Tuhan udah mati terus lo kau seenaknya ke diskotik seenaknya. identitasnya kekristenan setelah Tuhan menyatakan cintanya kepada kita, setelah menebus dosanya kepada kita membalasnya dengan saling mengasihi, begitu ya Bang Luga ya. Iya. Seperti itu. Jadi kita, karena hidup kita penuh dengan cinta kasih Tuhan, ya taulah orang yang hidup dengan cinta kasih Tuhan. Kasih ya. itu apa sih? Kasih itu tidak sombong, Iya. kasih itu tidak ngamuk-ngamuk, kasih itu tidak marah-marah, kasih itu tidak membenci. Kalau dikit-dikit mau bunuh orang, dikit-dikit mengatakan apa tuh kafir kan. Gue bilang, lo punya kasih nggak sih? Gimana kalau lo dibilang kafir? Ya kan? Kalau kita punya kasih, nggak perlu kita mengatakan lo kafir gitu. Iya. Jadi ayo ucapan kita juga kita tunjukkan mengasihi. Jadi mulai besok kata kafir diganti aja. Berarti apa itu? Kasih Kristus. Iya begitu. Bikin Menarik, aja. menarik. Minta sama fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kata kafir kita jangan sebutkan lagi kepada orang Kristen, tapi kita katakan bahwa orang Kristen adalah saudara kita. Nah itu bagus. Terobosan tuh. Tahu nggak pada saat ucapan kata kafir itu tidak diucapkan lagi kepada sesama manusia, tahu nggak apa yang terjadi? Tahu nggak apa yang terjadi? APBD belanja negara tuh naik gini, utang-utang negara lunas. Kalau kata kafir itu dibuang, lunas, percaya loh, lunas utang bangsa ini. Kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Iya. Jadi kita nggak usah bagaimana caranya menjual kapal, menjual ini supaya kita Indonesia ini tetap bertahan. Bukan. Perkatakan perkataan yang memberkati, maka engkau akan diberkati Tuhan. Ucapkan perkataan yang tidak menyakiti hati orang, maka engkau akan diberkati Tuhan. Nggak perlu kamu mau jualan sana lah, mau jual kapalnya siapa lah, mau jual ikan lah, natuna lah, mau memperebutkan lahan, mau memperebutkan minyak, mau memperebutkan emas yang di bawah, nggak perlu. Kasih sesamamu manusia, maka Tuhan akan mengirim kekayaannya. Tuhan akan mengguncangkan bangsa-bangsa. Iya. Seperti itu. Tuhan kira Tuhan yang kaya kok, bintang aja deh kalau dijual konglomerat nggak ada yang bisa beli. Ada nggak yang lihat? Nih mau gue jual nih bintang Antares nih. Bintang itu juga
Saya pernah nonton video itu, bintang itu kan matahari itu kan masih ada yang lebih besar-besarnya lagi. Iya. Ada Antares, ada segala macam itu. Iya. Itu kalau dijual ada yang bisa beli nggak? Ya, jadi udah nggak usah ngomongin kaya Yang deh, mau beli bantu juga aja. siapa? Yang mau beli juga siapa? Memang kuat beli. Di planet Mars aja masih tanah kosong semua. Nggak tahu, mungkin ada kalian mau buka kos-kosan di planet Mars, terserah kalian. Iya kan? Si Elon Musk ya, Elon Musk. Tuhan tuh terlalu kaya, jadi kita nggak usah bikin aneh-aneh lah. Oke. Luar biasa ini pemirsa. Ya. Malam hari ini kita bincang-bincang tentang dosa. Jadi dosa sudah pasti ditebus Tuhan, tetapi karena kita merasa dosa sudah ditebus Tuhan, kita hidup benar seperti itu. Terima kasih pemirsa, pada malam hari ini bincang-bincang kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi dalam sesi-sesi berikutnya dengan bahasan-bahasan yang terus berkembang. Kita akan selalu hadir di sini. Terima kasih Bang Yuda sudah hadir di sini. Ya, terima kasih Bang Bapak. Oke, sukses selalu kepada pemirsa sekalian. God bless. Sampai jumpa. Thank you. Ya, Bang. Oke. Salam.